Dalam ibadah syukur ini pembacaan Alkitab kita dari Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Marilah kita membaca secara bersama-sama. Mari kita mulai. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai di situ batas bacaan Alkitab yang disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang sangat istimewa, yaitu ulang tahun ke-80 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, usia ini bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan sebuah anugerah yang besar daripada Tuhan. Usia bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan anugerah besar daripada Tuhan. Karena banyak orang tidak sampai pada usia itu. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, Tuhan masih memberi nafas kehidupan dan memberikan kesempatan untuk bersyukur seperti yang disyukuri oleh Ibu Tamalero Kawaliang di hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup dari lahir sampai usia lanjut bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, melainkan itu karena Allah yang menggendong dan Allah yang menopang kehidupan kita. Allah yang menggendong, bahkan Allah yang menopang kehidupan kita. Kalau kita baca bacaan kita dari ayat 3 sampai ayat yang keempat, itu seolah-olah dari dalam kandungan, bahkan dari rahim. Sampai ayat 4, dia menekankan di ayat 4, sampai apa? Masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi seolah-olah dia punya sesuatu siklus yang mau ditegaskan pada ayat ini, siklus kehidupan. Bukan dari lahir, tetapi dari dalam kandungan, jauh sebelumnya. Yesaya pasal 46 adalah nubuat untuk melawan berhala-berhala yang ada di Babel. Bangsa Babel pada waktu itu mengandalkan dewa-dewa mereka, yaitu dewa yang bernama Bel dan dewa yang bernama Nebo pada zaman itu. Dan lucunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua dewa ini atau dewa Bel dan dewa Nebo, dewa orang Kanaan atau berhala orang Kanaan ini, berhala orang Kanaan yang bernama Bel dan bernama Nebo ini, lucunya adalah berhala ini harus digendong oleh manusia. Harus digendong, diangkat untuk dipindahkan ke atas kereta. Jadi berhala yang disembah oleh bangsa Babel itu adalah berhala yang perlu diangkat, digendong, ditatang oleh manusia. Kemana-mana diangkat, digeser ke sana kemari, itu membutuhkan kekuatan atau energi daripada manusia. Sebaliknya, Allah orang Israel berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini agak kontras. Kontrasnya adalah berhala Bel dan berhala Nebo harus digendong oleh manusia.
Sementara Allah yang disembah oleh Israel justru menggendong umatnya. Ini terjadi sesuatu yang sangat kontras, sangat bertolak belakang. Saya cek kata menggendong dari bahasa asli bahasa Ibrani. Kata menggendong dalam bahasa Ibrani adalah sabal. Sabal artinya memikul, menopang, menanggung beban. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan ketika manusia semakin lemah, Allah tetap setia untuk menopang umatnya. Memikul, menopang, menanggung beban. Allah tetap setia. Kalau dibilang, aku tetap, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memikul, Tuhan selalu menanggung beban yang dialami oleh umatnya. Ayat yang ketiga dicatat, kamu kujadikan sejak dalam kandungan. Bahkan dibilang, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Artinya apa? Dari dalam kandungan, sejak dari dalam rahim. Artinya, apakah hidup ini adalah kebetulan? Kebetulan kita lahir. Oh, kebetulan kita ada di dunia. Apakah hidup kebetulan? Orang ada bukan secara kebetulan. Bukan secara kebetulan. Tapi orang ada, itu sudah ada dalam rancangan Allah. Sejak dari dalam rahim, sejak dari dalam kandungan. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kamu kujadikan sejak dalam kandungan. Artinya hidup ini bukan kebetulan. Sejak dalam kandungan Allah sudah punya rencana. Ulang tahun ke-80 adalah tanda bahwa Allah tidak pernah salah memilih kita untuk hidup di dalam dunia ini. Ayat yang keempat menekankan bahwa Allah setia sampai masa tua. Bukan hanya sekedar dari dalam rahim, bukan sekedar dalam rancangan dari kandungan, tetapi Allah itu tetap setia sampai masa tua. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Bukan cuman karya di dalam rahim, tetapi sampai pada masa tua. Usia boleh berubah, tubuh boleh semakin rapuh, tetapi Allah tidak pernah berubah. Usia boleh berubah, rambut boleh memutih, mata boleh kabur, tetapi Allah tidak pernah berubah. Ketika kekuatan kita berkurang, kasih setia Tuhan justru semakin nyata di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dicatat, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul dan menyelamatkan kamu. Inilah janji yang indah, yakni Allah menopang beban hidup, menanggung dosa, bahkan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Bagi yang berharulan tahun, jangan melihat kelemahan tubuh sebagai kekurangan, tetapi sebagai kesempatan untuk terus bergantung hanya kepada Tuhan sendiri. Karena setiap uban adalah tanda kasih setia Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Allah menyertai, Allah menanggung, Allah memikul, Allah bersama-sama dengan kita sekalian, bersama-sama dengan Oma di usia 80 tahun, dan wujud kasih setianya adalah bilangan usia yang terberi. Jangan melihat kelemahan tubuh sebagai kekurangan, tetapi sebagai kesempatan untuk bergantung kepada Allah. Itu intinya. Sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Kesempatan untuk bergantung kepada Allah. Karena gendongan Allah tidak pernah salah kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi keluarga, kesempatan di 80 tahun ini, rawatlah orang tua yang terkasih, karena mereka adalah saksi hidup penyertaan Tuhan. Sehingga jadikanlah hidup mereka teladan iman bagi generasi-generasi selanjutnya.
Bagi kita semua, Allah yang menopang di masa lalu adalah Allah yang sama menopang di masa depan. Ulang tahun ke-80 adalah kesaksian hidup bahwa janji Allah itu nyata. Kiranya hidup yang sudah dilewati 80 tahun ini terus menjadi pujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.